من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita sampai pada jarak safar. Masafatul qasri, jarak safar. Maksudnya orang itu bepergian dari mana menuju kemana, dikatakan perjalanannya sebagai musafir. Dari misalnya dari Surabaya menuju kemana, sehingga orang yang melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke tempat itu dikatakan musafir. Misalnya begini, Surabaya ke Sidoarjo, apakah orang yang pergi dari Surabaya ke Sidoarjo itu disebut musafir? Ya. Atau misalnya ke yang lebih jauh ke selatan, sebelum Malang mana? Pandaan misalnya. Orang dari Surabaya pergi ke Pandaan, apakah disebut musafir? Misalnya dari Surabaya ke Malang, apakah disebut musafir? Nah, itu jarak. Nah, kenapa? Karena kalau disebut musafir, begitu lepas dari Surabaya statusnya sebagai musafir. Mau kemana? Mau ke Malang. Oh, dari Surabaya ke Malang musafir. Begitu orang ini berangkat lepas dari Surabaya, maka dia berstatus sebagai musafir. Jadi itu pelajaran dalam Islam seperti itu. Yang dibahas sekarang adalah jaraknya dari tempat dia menuju ke mana dikatakan orang itu sebagai musafir. Nah, ikhtalafal ulama fi tahdidil masafati, ulama berbeda pendapat di dalam menentukan jarak sehingga perjalanan itu disebut sebagai musafir. Allati tuksaru fiha as-salatu ikhtilafan katsira, sehingga kalau dikatakan sebagai musafir, salat itu dikosor. Artinya hukum-hukum ibadah bagi dia berarti hukum ibadahnya orang yang musafir. Sholat dikosor, puasa boleh tidak puasa. Maksudnya Ramadan boleh tidak puasa karena sedang safar, gitu ya. Dan seterusnya. Hatta naqala Ibnul Munzir wa ghairuhu fi hadhil mas'alati aktsaru min 20 qaulan. Imam Ibnul Munzir sampai mengatakan ulama berbeda pendapat itu sampai 20 pendapat, gitu ya. Wa sahhu haditsin warada fi bayani dzalika wa asrahu, dan hadis yang paling terang di dalam bab ini kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, sebagaimana diucapkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam mensyarah Sahih Bukhari, ya. Dan hadis itu awalnya adalah marawahu Muslimun wa Abu Dawud min hadis Anas, dan hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Dawud dari hadis Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathati farasikh shalla rak'ataini. Adalah Rasulullah SAW apabila keluar masirata thalathati amyalin,
jalan 3 mil au thalathati farasikh atau 3 farsakh, sholat rakaat ini Rasulullah sholat 2 rakaat. Diperhatikan sebelum kita pahami ya, bahwa teks hadis ini Anas memberitakan bahwa Rasulullah SAW apabila jalan 3 mil atau 3 farsakh sholat 2 rakaat. Sholat yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, maksudnya sholat qashar. Tapi ulama akhirnya memahaminya itu kepergiannya hanya sampai situ, atau safarnya jauh, begitu sudah dapat 3 mil mulai mengqashar. Itu yang jadi masalah gitu ya. Nah, kebanyakan ulama itu menjelaskan bahwa bukan perjalanan dari tempat ke tujuan itu 3 mil dikatakan musafir sehingga qashar, tetapi musafir apabila sudah meninggalkan tempat, atau Rasulullah tatkala safar sudah berangkat dari Madinah, kemudian sejarak 3 mil atau 3 farsa dari Madinah, kurang lebih 5 kilo gitu ya. Nah, itu mulai mengqashar sholat. Misal dulu di zaman Nabi dia, dan hanya berubah akhir-akhir ini aja, 10 tahun terakhir ini aja berubah, 20 tahun terakhir ini aja berubahnya itu. Nah, bahwa Madinah itu asalnya itu di luar kota sedikit, itu sudah lembah bukit sudah seperti itu. Karena itu dari Masjid Nabawi menuju ke Dzulhulaifah yang sekarang sering dikenal dengan Bir Ali. Kalau orang itu mau ke Mekah, nah mikotnya mulai di situ, karena mikotnya penduduk Madinah, dan orang yang berangkat ke Mekah lewat arah Madinah itu mikotnya di Bir Ali. Dulu di zaman Nabi namanya Dzulhulaifah gitu. Dari Masjid Nabawi dan perkampungan Rasulullah SAW di sekitar masjid gitu, bahkan rumah Rasulullah SAW gitu, itu di mepet di dekat mimbar, itu nggak jauh-jauh gitu ya. Nah, jadi paling 20 sampai 25 meter gitu aja dari mimbar, nyamping terus rumah Rasulullah SAW mepet masjid gitu ya. Nah, jadi kayak itu. Terus sebelahnya juga ada rumah, sebelahnya rumah. Jadi itu meskipun tidak rapat. Kenapa? Karena saya pernah ketemu dengan orang yang katanya asli dari Madinah, dari leluhurnya gitu ya. Nah, dan umum bahwa orang-orang Madinah tahu bahwa rumah istri-istri Rasulullah SAW selain yang di belakang gitu ya, yang di belakang itu semuanya sudah masuk di dalam Masjid Nabawi. Nah, dan istri Rasulullah SAW 9 rumahnya selain yang di belakang itu sekarang sudah di dalam. Kalau di depan, di samping itu kan melebarnya kan ke depan ke samping, melebarnya kan tidak maju. Jadi imamnya di sini, nah, maju itu hanya beberapa soft gitu ya, hanya beberapa soft. Terus setelah pandemi, nah, itu sudah tidak dipakai sholat lagi soft itu. Jadi sebelum pandemi yang 5 soft di depan mimbar itu dipakai sholat. Nah, tapi mimbarnya tidak dipindah, mimbar di ujungnya raudhah. Terus setelah habis raudhah itu kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, dan itu dulu adalah rumahnya Rasulullah dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi seperti itu, tidak berubah depannya. Maksudnya batas itu nggak berubah. Mimbar dari zaman Nabi sampai sekarang di situ. Terus tiangnya kan banyak. Tiang yang dari dulu di zaman Nabi batasan masjid itu ditulisi, ini batas masjid Nabi, batas Nabi. Jadi tulisannya bahasa Arab, agak di ujung, di atasnya AC, ya di atas itu ya. Kan setiap tiang kan ada AC-nya. Lah di atasnya itu ada tulisannya bahasa Arab. Gitu, itu batas masjid Nabi terus sampai ke belakang. Nah, jadi berarti
ujungnya raudhah, mimbar, terus kurang lebih sejauh kalau menghadap kiblat ke kiri, tidak sejauh itu ke kanan, nanti di situ ada tiang yang ada tulisannya sampai pojok, terus sama di pojok sana itu ada tulisannya batas Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tulisannya begitu bahasa Arab. Haddu Masjidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teksnya. Sampai sekarang tulisannya masih ada. Bukan sampai sekarang. Sekarang ada karena kita bacanya kan sekarang. Maksudnya ya tahun-tahun ini gitu loh. Nah terus orang itu dari dulu gitu. Tulisan itu gitu. Misalnya tiangnya dirubah, tulisannya ditulis lagi. Kenapa? Karena setelah melebar, orang supaya tahu bahwa batas Masjid Rasulullah SAW dulu seperti ini. Nah, di luar itu adalah rumah. Luarnya masjid adalah rumah. Seperti kita di luar masjid rumah, meskipun di zaman Nabi rumah itu tidak rapat. Gitu. Terus yang tur keliling di keliling halaman Masjid Nabawi. Nah, terus sebelah kanan depan. Jadi kalau misalnya sholat itu menghadap, misalnya saya sholat menghadap ke sana, di daerah sana kan ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Qomamah kan gitu tuh ya. Itu di zamannya itu jaraknya jauh. Lah kok sekarang jadi dekat? Karena datarannya tidak dijadikan seperti diratakan, tidak seperti dulu. Dulu kecil, terus bukit, rumah-rumah kampung itu akhirnya jarak masjid satu ke masjid dua itu lumayan kelihatan agak jauh. Karena sekarang diratakan semuanya, masjidnya dibesarkan, akhirnya kelihatannya loh lah kok jadi dekatnya Masjid Ali di sini, Masjid Abu Bakar di situ, Masjid Qomamah di situ. Masjid Qomamah dulu tidak ada masjidnya. Itu dulu lapangan yang biasa dipakai sholat hari raya, yang dipakai sholat istisqa, sholat minta hujan, yang dipakai itu. Nah karena di zaman Nabi itu disebut sebagai musola. Apa musola? Tempat sholat. Nah setelah negara tambah maju, terus dibangunlah masjid, diberi nama Masjid Qomamah. Ya. Nah intinya bahwa perkampungan itu dekat-dekat. Terus dari Masjid Nabawi ke Bir Ali, Rasulullah sholat 2 rakaat di Bir Ali. Tapi apakah kalau dari Masjid Nabawi ke Bir Ali terus balik itu dikatakan sebagai musafir? Nah jumhur ulama mengatakan enggak. Karena itu akhirnya pemahaman kebanyakan ulama, apabila jarak dari tempat ketujuan itu dikatakan musafir, maka begitu keluar dari kota berstatus sebagai musafir. Nah kalau Nabi SAW mulai sholatnya, kalau dari Madinah arahnya sejalan dengan Bir Ali, kalau di Bir Ali baru mulai sholat qashar. Nah jadi itu. Karena itu pembahasan berikutnya ya. Jadi 3 mil atau 3 farsah, 1 mil kan tidak sampai 2 kilo ya. Tidak sampai 2 kilo. Kalau 3 mil berarti kurang lebih 5 kilo misalnya. 5 kilo, jadi misalnya keluar dari Surabaya sejauh 5 kilo baru gitu, Rasulullah SAW sholat qashar. Tapi ulama memberikan penjelasan, itu keadaan Nabi, itu keadaan di zaman Nabi gitu. Adapun pemahamannya apabila dia musafir misalnya dari Surabaya ke Jakarta, ke Solo, ke Malang gitu, maka kalau rumahnya di Surabaya, lepas dari Surabaya namanya berstatus sebagai musafir. Bagaimana kalau belum lepas dari Surabaya, belum lepas dari kotanya? Kebanyakan ulama mengatakan belum. Nah itu. Jadi dihukumi sebagai musafir apabila sudah berangkat dan sudah meninggalkan kotanya atau tempat tinggalnya. Tidak harus kota, misalnya desa, meninggalkan desanya. Nah itu. Nah karena itu akhirnya ulama berbeda pendapat tatkala
kota itu membesar dan sambung dengan yang dulunya tidak sambung. Desa membesar sambung dengan yang dulunya tidak sambung. Itu akhirnya ulama berbeda pendapat. Misalnya seperti apa? Sekarang Surabaya sama Sidoarjo itu sambung. Nah, kalau seandainya sebelum meninggalkan daerahnya tidak boleh sholat qashar, nah terus yang memahami sambung, banyak yang memahami sambung gitu ya. Kalau sambung jadi satu kayak gitu. Lah kalau gitu berarti orang Surabaya kalau mau ke luar negeri belum boleh sholat qashar di bandara. Kenapa? Karena masih belum meninggalkan daerahnya yang rumah-rumah sambung semuanya. Itu apabila sambung itu difahami jadi satu. Nah, dan diantara ulama ndak kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya. Maksudnya kembali ke asal bagaimana? Surabaya dan Sidoarjo itu dulu putus, keluar dari Surabaya berarti sudah boleh safar, sudah berstatus sebagai musafir. Karena itu kalau orang Indonesia mau keluar negeri, orang Surabaya mau keluar negeri baru sampai di bandara waktunya sholat sudah sholat musafir. Kenapa? Karena bandara Juanda itu di Sidoarjo. Meskipun bukan di Sidoarjo, bandara Juanda dulu itu putus dengan Surabaya, nggak sambung gitu. Nah jadi itu. Nah sekarang sambung ngikut sekarang atau ngikut dulu? Lah kalau ngikut sekarang Jakarta, sambung terus sampai jadi rumah terus sudah nggak ada tuang bahasa Jawa, nggak ada jarak yang tidak perkampungan sudah nggak ada, sudah kampung semuanya, sudah rumah-rumah semuanya. Nah, al-maudhi'ul ladzi yuksaru fihi, tempat di mana mulai boleh sholat qashar. Nah, jadi dengan bahasa lain gitu, di mana dia dikatakan sudah status sebagai musafir. Tadi kita katakan bahwa kalau Surabaya kita sudah jelas-jelas barang di mobil semuanya sudah jalan, apakah langsung dikatakan sebagai musafir atau tadi kita katakan hampir semua ulama kalau meninggalkan daerahnya baru dikatakan sebagai musafir. Meskipun sudah berangkat tapi kalau masih di dalam belum berstatus sebagai musafir. Dhahaba jumhurul ulama'i ila anna qasra sholati yushra'u bi mufaraqatil hadari. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpemahaman bahwa bolehnya qashar apabila sudah meninggalkan daerahnya. Wal khuruju minal balad, keluar dari balad itu kalau diartikan di kamu sekarang negeri, tapi maksudnya ya bumi yang ada rumah-rumahnya. Nah itu kalau sudah meninggalkan itu, nah baru boleh sholat qashar gitu. Wa anna dzalika syartun, dan itu syarat. Kalau belum meninggalkan daerah yang dia tempati maka belum boleh qashar. Nah, kenapa belum boleh qashar? Secara syar'i belum berstatus sebagai musafir. Gitu. Wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutihi, dan ketika pulang status sebagai musafir pun belum habis sebelum masuk daerah yang ada rumahnya. Jadi sudah masuk daerah, ini sudah gitu. Misalnya gini, batas Surabaya tapi belum rumah ya belum. Nah jadi itu. Misalnya kalau dari Arang-Gresik gitu ya, gitu. 10 tahun yang lalu gitu. Anda masuk kota Surabaya, ada tulisan kayak gitu, belum ada rumah-rumah, masih jauh. Misalnya di Gresik ke Lamongan itu, Anda selamat datang di Lamongan, tapi belum ada rumah-rumah, baru tugu aja. Nah itu masih boleh sholat, misalnya rumahnya Lamongan masih boleh sholat qashar gitu. Nah kenapa? Karena masih belum sampai daerah yang dia tempati, baru masih di lahan kosong gitu.
Qala Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir berkata, wala a'lamu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qasara fi safarin min asfarihi illa ba'da khurujihi minal Madinah. Ya. Saya tidak tahu satu riwayat pun, ya, kata Imam Ibnul Munzir, ya, maksudnya apa? Enggak ada selama ini yang disampaikan oleh ulama-ulama gitu, yang mengatakan gitu. Yang mengatakan itu enggak ada apa? Enggak ada satu riwayat pun bahwa Nabi SAW sholat qashar sebelum meninggalkan kota Madinah. Lah kota Madinah waktu itu ya di Masjid Nabawi dan sekitarnya. Nah itu. Wa qala Anas, dan Anas berkata, sholaitu dzuhra ma'an Nabi sallallahu bil Madinah arba'an. Saya sholat zuhur bersama Nabi SAW di Madinah 4 rakaat. Safar ini, tapi karena masih di Madinah, berangkatnya setelah zuhur, sholat zuhur 4 rakaat. Gitu. Wa bidhil khulaifah, Dzul Khulaifah itu Bir Ali, ya. Wa bidhil khulaifah rakaatain. Dan kalau saya sholat bersama Nabi sholat zuhur karena musafir, ya, di Dzul Khulaifah saya bersama Nabi sholat 2 rakaat. Nah, dan Madinah ke Dzul Khulaifah naik mobil 5 menit atau enggak sampai 10 menit. Nah itu, yang penting kalau enggak macet. Kalau macet kan babnya beda. Nah, al-musafiru idza aqama li qada'i hajatin walam yujmi iqamatan yaksuru hatta yakhruja. Musafir apabila tinggal di tujuan safarnya karena ada kepentingan dan ia tidak menetapkan tinggal di situ, maka sholat qashar terus sampai meninggalkan tempat itu. Misalnya ke Jakarta, ngapain? Ada kerjaan, ada proyek atau ada tugas, ada apa, dan tidak ada niat saya mau tinggal di Jakarta. Meskipun kerjaan sudah selesai, saya tinggal di Jakarta. Nah ya, menetap di Jakarta. Nah, tidak ada pikiran kayak gitu. Maka selama di Jakarta statusnya adalah musafir. Nah itu, statusnya adalah musafir. Nah hanya saja apabila sudah menetap di situ untuk kepentingan itu, yang lebih baik itu sholat pada waktunya. Zuhur sholat pada waktu zuhur, asar sholat pada waktu asar, berarti enggak jamak. Berarti enggak jamak. Nah kalau sendirian enggak jamaah, atau jamaah satu rombongan semuanya sama. Jadi semuanya dari Surabaya ke Jakarta, di Jakarta tugas, nanti selesai balik semuanya. Nah gitu ya, berarti sama semuanya. Nah itu waktu zuhur sholat zuhur, waktu asar sholat asar, itu yang lebih bagus. Nah tetapi gitu, yang asalnya 4 rakaat jadinya tetap qashar karena statusnya sebagai musafir. Nah qashar ya. Adapun apabila ikut imam, misalnya ngantornya di depan masjid, kalau sholat waktu zuhur sholat zuhur, waktu asar sholat asar, yang lebih baik ya ke masjid lah. Kalau ikut imam maka sholatnya sesuai dengan sholatnya orang mukim. Meskipun ketinggalan 2 rakaat, sholatnya sesuai dengan yang mukim, berarti tambah 2 rakaat kalau zuhur. Jadi zuhur ketinggalan 2 rakaat. Loh saya kan musafir, kalau sendirian kan qashar, kalau jamaah dengan teman-teman kan qashar. Nah sekarang ketinggalan ya udah qashar. Enggak, kalau imamnya mukim maka ya ikut sholat seperti sholatnya imam gitu. Bagaimana kalau dia ditunjuk sebagai imam? Sunnahnya adalah sholat qashar.
Hanya saja sunnah itu gitu dilakukan apabila umumnya orang itu faham. Gitu. Nah, kalau umumnya orang nggak paham nanti dikhawatirkan timbul fitnah. Nah, an Jabir radhiyallahu an qala, dari Jabir radhiyallahu an ia berkata, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yauman yaksurus shalah. Rasulullah SAW bersama para sahabat 30.000 sahabat. Ya, perang Tabuk itu para sahabat 30.000. Gitu. Rasulullah SAW tinggal di Tabuk bersama para sahabat 20 hari terus mengqasar salat. Nah itu. Qala Ibnul Qayyim, walam yakul sallallahu lil ummah la yaksuru rajulu sholata idza aqama aktsara min dzalik. Dan Rasulullah SAW tidak bersabda, tidak berkata bahwa kalau lebih dari 20 hari sholatnya sempurna jadi 4 rakaat. Tidak bersabda begitu. Ini adalah kenyataan tatkala Rasulullah bersama para sahabat di Tabuk, sholatnya selalu qashar setelah 20 hari meninggalkan Tabuk. Nah, jadi itu kasus nyata, bukan ucapan. Karena itu akhirnya pemahamannya seperti apa? Ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau sudah 20 maka di hari ke-21 sholat sempurna. Itu bagaimana pemahamannya? Karena tidak ada contohnya, maka kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Tapi kebanyakan tidak begitu. Kebanyakan justru ya, karena tidak ada penjelasan, maka meskipun 20 hari, 1 bulan, 2 bulan ya, maka tetap qashar. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan kalau lebih dari 20 hari qashar, dan statusnya tetap sebagai pendatang yang tidak punya niat menetap di situ. Nah itu. Nah karena itu terjadi perbedaan di dalam memahami seperti ini. Gitu. Tidak dijama, gitu. Kalau ada urusan tertentu dijama, misalnya di sini terus pergi ke, misalnya tinggalnya, wah saya sama rombongan ke Jakarta, terus Jakarta besok kita misalnya jam 10 ke, masih di Jakarta tapi pindah lokasi yang agak jauh gitu. Nah jadi kalau kayak gitu maka kalau misalnya pikirannya sebentar nanti balik lagi, kalau gitu ya lebih baik tetap sholat pada waktunya. Tapi kalau pindah tadi itu makan waktu yang agak panjang, maka jamak dan qashar. Itu. Rasulullah SAW tidak bersabda kalau lebih dari 20 hari menyempurnakan sholatnya, tidak bersabda begitu. Walakin ittafaqat iqamatuhu hadhil muddah, hanya saja riwayat itu menyatakan bahwa itu ketika di Tabuk 20 hari. Wa hadhil iqamah fi halis safar, difahami bahwa selama 20 hari itu tetap statusnya sebagai musafir. La takhruju an hukmi safar, tidak hilang hukum safar karena status safar tidak hilang. Sawa'an tolat au qasurat, baik lebih lama maupun lebih pendek. Idza kana ghairu mustautin, apabila tidak punya niat tinggal di situ. Maksudnya tinggal di situ meskipun urusannya selesai tetap tinggal di situ, enggak punya niat gitu. Wala azimin alal iqamati bidzalikal mautin, dan bahkan tidak menyatakan pindah tempat ke situ. Loh sekarang apa ada sahabat yang gampangnya pindah tempat? Loh banyak. Itu Ali radhiyallahu anhu tatkala jadi khalifah, kemudian markas itu, kalau seandainya sekarang itu istana gitu ya, dan akhirnya juga jadi istana setelah zamannya Muawiyah, setelah ganti kemudian akhirnya bangun istana, dan akhirnya sampai sekarang kepala negara itu punya istana. Nah itu presiden
punya istana, tapi karena presiden itu jabatannya dibatasi gitu ya. Ya istananya akhirnya istana sementara gitu. Tapi kalau raja kan tidak dibatasi gitu. Nah, tidak punya niat iqomah gitu, tinggal di situ lah. Banyak yang pindah. Contoh Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah, akhirnya markasnya pindah ke Syam gitu, dan akhirnya di sana jadi penduduk Syam. Kenapa? Karena pindah. Saya tinggal di sana. Nah, jadi gitu. Gampangnya begitu. Nah, Muawiyah misalnya sejak zaman Khalifah Umar radhiyallahu an diutus jadi gubernur di Syam dan akhirnya tinggal di Syam. Dan banyak yang sahabat yang nyebar kayak gitu. Fa in azamal iqamah atamma ba'da tis'ata asyar. Diperhatikan ini Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Fa in azamal iqamah atamma ba'da tis'ata asyar. Apabila punya niat tinggal, maka setelah 19 hari harus sholat sempurna gitu. Ulama berbeda pendapat gitu. Mazhab Syafi'i yang masyhur, mazhab Hambali, mazhab Maliki itu 3-4 hari. Sudah 3 hari gitu, maka selebihnya harus sholat sempurna. Sudah 4 hari selebihnya sholat sempurna. Nah itu. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara yaksur, fa nahnu idza safarna tis'ata asyara qasarna wa in zidna atmamna. Gitu. Rasulullah SAW tinggal 19 hari mengqasar. Karena itu kalau kita tinggal hanya 19 hari qasar, tapi kalau lebih kita sholat sempurna gitu. Nah, difahami wallahu a'lam ungkapan ini misalnya orang itu kuliah. Misalnya kuliah gitu. Atau misalnya jadi duta besar gitu di luar negeri. Nah, otomatis kan tinggal ya. Dari mana? Dari Sumatera, terus di Surabaya, oh kuliah di UNER. Nah, ada pikiran nanti setelah lulus tinggal di Surabaya. Oh enggak, nanti saya lulus saya pulang. Anak pondok juga banyak dari luar Jawa gitu. Bahkan mayoritas dari luar Jawa gitu. Misalnya 2000, yang dari Jawa nggak sampai 1000, berarti mayoritas dari luar Jawa gitu. Ada pikiran nanti tinggal di sini. Nggak usah pikirannya pulang. Kenapa? Kalau udah lulus lebih dibutuhkan di luar daripada di sini. Nah itu, maksudnya kembali ke luar Jawa, Kalimantan, ke Sulawesi, lebih dibutuhkan di daerahnya itu. Nah, di pondok berapa lama? Setengah tahun pulang. Ada yang setahun baru pulang sekali. Nah ini bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan terus mengqasar sunnah gitu. Nah, dan ada yang mengatakan nah, setelah 19 hari gitu, setelah 19 hari sholatnya sempurna seperti orang mukim. Dan ada yang berpemahaman cuma 3 hari atau 4 hari. Dan bahkan ada yang berpemahaman begitu sudah sampai maka sudah jadi mukim. Nah itu, karena itu tadi pendapat itu sampai 20 pendapat tadi itu. Nah, setelah kita belajar wallahu alam, apabila kita gampangannya itu menetap dan keberadaan kita semisal dengan orang yang di situ, dari mana-mana pulangnya ke situ gitu ya, maka jadi orang situ. Kalau saya pemahaman gitu. Jadi dulu waktu masih kuliah atau sekarang anak-anak yang kuliah, kalau saya, Anda setelah kuliah tinggal di ma'had atau tinggal di kontrakan atau kos gitu ya. Anda pergi ke misalnya Surabaya, Anda pergi ke Malang, pulang ke
misalnya pulang ke Lampung atau pulang ke Surabaya. Ya. Nggak pergi kemana-mana, di rumah aja. Nah, padahal rumahnya kontrak karena dia kuliah di situ. Nggak kemana, di rumah aja. Nah, berarti kan seperti orang yang tinggal asli. Karena itu kalau saya ngikutin yang itu. Jadi anak mahasiswa meskipun rumahnya itu sangat jauh gitu ya, Anda ketika sudah dikontrakan atau di kos, maka itu jadi rumah. Yang jadi bukti adalah Anda keluar kota, misalnya di Surabaya, keluar dari Surabaya ke Sidoarjo, ke Sepanjang, ke Krian, ke Gresik. Nanti kalau ditanya mau pulang kapan? Oh, nanti sebentar lagi sudah sore kita pulang. Pulang kemana? Keluar Jawa atau pulang ke Surabaya? Ke Surabaya. Ke kos-kosan, ke kontrakan. Berarti kan itu secara umum sudah menjadi orang Surabaya, sampai pada tingkatan pulang juga pulang ke kos-kosan atau ke kontrakan. Wallahu a'lam. Nah, dan itu di hati juga lebih menyejukkan insyaallah, gitu ya. Di hati lebih menyejukkan insyaallah daripada kita ke kampus, sholat di kampus kosor, gitu ya. Berikutnya al-jam'u bainas sholataini, jamak. Kalau tadi itu kosor, ingat hukum kosor pada pertemuan yang lalu. Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab kita ini gitu, sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa kosor hukumnya adalah apa? Apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Syekh Abdul Azim di dalam kitab ini mengatakan kosor hukumnya wajib, gitu. Jumhur ulama enggak, kosor hukumnya sunnah. Kalau musafir dengan sadar sholatnya enggak kosor, berarti meninggalkan sunnah. Yang berpemahaman wajib, kalau sadar enggak boleh sholat 4 rakaat, kecuali jadi makmumnya mukim, gitu. Nah itu, dan waktu itu kita sampaikan juga pengaruh dari perbedaan pendapat ulama tentang hukum kosor itu wajib sama sunnah. Jumhur mengatakan sunnah, meskipun tidak jumhur, jumlahnya cukup banyak ulama yang mengatakan kosor itu wajib, gitu ya. Nah, salah satu pengaruh perbedaan yang betul-betul sudah belajar dan mantap bahwa kosor itu wajib, ketika sholat zuhur lupa statusnya musafir apa enggak, gitu ya, sehingga tidak hadir waktu memulai sholat untuk sholat kosor. Setelah dapat 2 rakaat tahiyat awal, ingat loh, saya kan musafir, gitu ya. Nah, yang mantap bahwa kosor itu wajib, dia harus salam meskipun sholat duhur tidak niat kosor. Nah itu kenapa? Karena wajib bagi dia, gitu, wajib bagi dia kosor. Kan tadi kita mengatakan sudah belajar dan mantap bahwa itu kosor berdasarkan dengan dalil yang ada. Nah, adapun apabila pemahamannya bahwa kosor itu sunnah, ketika takbir sholat zuhur tidak niat kosor, kenapa? Karena bisa saja gitu lupa bahwa dia sebagai musafir, gitu. Bisa saja lupa statusnya sebagai musafir. Akhirnya ketika sholat zuhur, pikirannya sholat zuhur, sholat wajib, Allahu Akbar. Nah, tahiyat awal, loh, tadi tidak niat kosor, maka Anda harus menambah 2 rakaat. Kenapa? Karena zuhur itu 4 rakaat, Anda tidak niat kosor, innamal a'malu binniyat. Nah, jadi ya gitu. Nah,
Al-jam'u baina sholatain, jamak antara dua sholat. Yang boleh dijamak adalah zuhur sama asar, maghrib sama isya. Gitu. Apa sebab dua sholat boleh dijamak? Sebab yang pertama adalah safar. Langsung aja, sebab yang kedua adalah hujan. Ya. An-Nafi, dari Nafi radhiyallahu anna Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar, kana idza jama'al umara'u bainal maghrib wal isya'i fil matari jama'a ma'ahum. Gitu. Apabila imam atau pemimpin itu melakukan jamak karena hujan, Ibnu Umar juga ikut sholat jamak. Gitu. Wa an Hisham bin Urwah, dan dari Hisham bin Urwah, anna abahu Urwah wa Sa'id bin al-Musayyib wa Abu Bakr bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham bin al-Mughirah al-Makhzumi kanu yajma'una bainal maghribi wal isya fil lailatil matirah. Mereka semuanya menjamak maghrib dan isya apabila hujan. Ya, idza jama'u bainas sholataini wala yungkiruna dzalika, gitu, dan tidak ada yang mengingkari itu. Nah, sholat jamak dikarenakan hujan, gitu, yang dibenarkan adalah jamak takdim. Yang dibenarkan adalah jamak takdim, dan tidak ada pembahasan ulama, gitu, tentang jamak takhir. Karena itu kalau hujan waktu masuk tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Misalnya begini, zuhur ya, mau adzan atau pas adzan, wah hujan deras, jamak takhir aja. Nah, sebabnya kalau hujan itu jamak takdim. Nah, jadi jamak kalau disebabkan karena hujan itu bukan jamak takhir tapi jamak takdim. Adapun apabila safar boleh jamak takdim maupun jamak takhir. Jadi misalnya safar, Rasulullah SAW kalau safarnya belum zuhur, gitu, hampir selalu jamak takhir zuhur dan asar di waktu asar. Nah itu tidak harus setelah berjalan terus jam 1 atau jam 2 gitu. Nah, singgah maka sholat zuhur dan juga sholat asar. Nah itu. Wa an Musa ibn Uqbah anna Umar ibn Abdul Aziz kana yajma'u bainal maghribi wal isya'il akhirah idza kana al matar. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah di zaman itu selalu jadi imam kalau sholat, gitu ya. Nah, kalau hujan maghrib juga jamak dengan isya. Wa inna Sa'id bin al-Musayyib wa Urwah ibn Zubair wa Abu Bakr ibn Abdurrahman wa masyakhata dzalika zaman, dan semua syekh di zaman itu kanu yusalluna ma'ahum, salat bersama Umar bin Abdul Aziz, wala yunkiruna dzalik, tidak ada seorang pun yang mengingkari atau yang menyalahkan. Wa ani bin Abbasin qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal 'ashra jami'an wal maghrib wal isya jami'an fi ghairi khaufin wala safarin, gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur jamak sama asar, sholat maghrib jamak sama isya, bukan karena perang, bukan karena safar. Lah, karena apa? Nah, dikarenakan hujan. Jamak dikarenakan hujan. Ada yang menanyakan, gitu, di zaman sekarang kan ada payung, gitu ya, ada mobil, berangkat ke masjid pakai mobil, itu bagaimana, gitu. Apabila sebab dan ibadah yang dikaitkan dengan sebab di zaman Nabi itu ada, meskipun keadaan berubah, hukum itu tidak berubah. Contoh safar dan ibadah di waktu safar. Safar di zaman Nabi ada, ibadah di zaman Nabi kayak begitu, gitu ya. Nah, maka hukum itu tidak berubah meskipun keadaan berubah. Loh, safar di zaman Nabi kan berat. Sekarang safar ke Malang, gitu,
Atau dari Surabaya ke Jogja naik pesawat, dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat, setelah itu balik lagi gitu. Nah jadi itu apa tetap boleh, jangan boleh itu. Nah kenapa? Karena agama itu tidak berubah meskipun keadaan berubah. Nah itu. Yang terakhir adalah al-haja al-aridah, apabila ada kebutuhan yang sangat penting dan tidak biasa. Keadaan yang penting dan tidak biasa gitu. Rasulullah SAW gitu, pernah menjamak zuhur dan asar gitu, maghrib dan isya karena hal seperti ini. Jamaah Rasulullah SAW baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya. Rasulullah SAW menjamak zuhur dengan asar, menjamak maghrib dengan isya bil Madinah, di Madinah, fi ghairi khaufin wala matarin. Tidak karena sholat, tidak karena perang, tidak karena hujan. Lah sekarang tidak karena hujan. Tadi kan tidak karena perang, tidak karena safar. Sekarang tidak karena hujan. Nah ketika hadis ini diucapkan oleh Ibnu Abbas, qila li Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, ma arada ila dzalika, apa yang diinginkan dari itu? Qala arada alla yuharrija ummatahu. Rasulullah SAW ingin memberikan kemudahan bagi umatnya, tidak ingin merepotkan umatnya. Tetapi itu apabila ada hajat yang penting dan tidak biasa. Nah, adapun kepentingan dunia yang biasa tidak boleh orang punya kepentingan dunia yang itu jadi kebiasaannya kemudian menjadikan agamanya dikalahkan. Tapi kalau kepentingan ini, wah ini bisa jadi seumur hidup banyak sekali. Seandainya terulang 2, 3, 4 kali itu nggak ada pikiran. Tapi secara umum bisa-bisa seumur hidup juga enggak. Atau kalau seandainya ya bisa jadi tidak terulang seumur hidup. Misalnya begitu. Dan ini cukup penting. Keadaan yang seperti itu boleh zuhur asar dijama, maghrib isya dijama. Kalau macet juga termasuk ya? Kalau macet kan nggak ada jalan. Maksudnya nggak ada jalan, nggak ada solusi. Kalau kita di tol macet kan nggak ada solusi. Kita turun, nah nanti kalau seandainya tahu-tahu jalan mobil kita di tengah. Nah, adapun apabila bisa keluar di tol harus keluar. Oh macet, bisa keluar untuk sholat, nanti masuk lagi. Nah jadi kayak gitu. Kenapa? Karena itu bukan kita kerjaan. Misalnya rumahnya di mana? Rumahnya misalnya di Pagesangan. Kerjanya di mana? Di Perak. Kalau pulang kerja lewat tol, oh iya selalu. Nah misalnya gitu ya. Tiba-tiba sampai mau masuk tol Perak, itu ada pengumuman macet, nggak boleh masuk terus dengan sengaja. Sudah apa-apa sholat maghrib nanti dijamak sampai sini, nggak boleh. Kalau sudah mau maghrib Anda harus keluar ke Pasar Turi, keluar ke Jalan Pasar Turi, nanti sholat terus silakan nanti masuk tol lagi atau lewat dalam. Tidak boleh disengaja seperti itu. Waduh terlanjur di tol nggak bisa mundur, ya. Jadi terlanjur gimana lagi, nggak ada jalannya. Gampangannya dengan bahasa aslinya bukan bahasanya, tapi dengan gampangnya itu darurat. Karena asal dari kata darurat itu bukan di dalam masalah ini. Ibadah itu tidak ada darurat ya. Nah ibadah itu kalau berat menjadi ada kemudahan. Nah darurat itu babnya yang haram menjadi halal. Karena darurat itu apa sih? Darurat itu keadaan jika dia tidak melakukan yang diharamkan, dia mati atau tambah parah. Itu asli makna darurat. Darurat adalah keadaan yang jika dia tidak melakukan yang haram, dia mati atau keadaan tambah parah. Itu asli dari makna darurat. Terus di Indonesia diartikan terpaksa. Terus kata terpaksa itu jadi kemana-mana. Misalnya begini ya, tahu bahwa pinjam uang berbunga itu adalah riba. Oh sekarang kalau nggak
nggak pinjam uang berbunga, nggak bisa ngembangkan usaha, ya terpaksa. Terpaksa bahasa Arabnya apa? Darurat. Itu bukan darurat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.